Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Pemirsa ANB channel yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran nahwu kita dari kitab An-Nahwu Al-Wadih, dan kita saat ini sudah berada di halaman 390, sedang membahas tentang taukid, baik taukid secara umum atau lebih khusus pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam tentang taukid dhamir yang muttasil dan mustatir. Taukid dalam bahasa Indonesia artinya adalah penguatan. Dhamir artinya adalah kata ganti. Al-muttasil artinya yang bersambung. Misalkan pada kata katabtu. Nah, tak di sini adalah dhamir yang bersambung. Kemudian mustatir itu adalah dhamir yang tersembunyi. Contohnya misalkan di dalam kalimat perintah kita uktub. Maka di sini dhamirnya tidak terlihat, disebut dengan dhamir yang mustatir. Jadi pembahasan kita adalah bagaimana menguatkan kata ganti yang bersambung maupun yang tersembunyi di dalam bahasa Arab, biar maknanya itu tidak ada iltibas, tidak ada kerancuan lagi, ya. Semua yang mendengar langsung paham yang dituju adalah dia, atau saya, atau mereka, atau kalimat-kalimat dari kata ganti yang lainnya. Dan sebelum kita memulai mempelajari hal ini, kita ingat terlebih dahulu tentang kaidah taukid. Ya, di sini ini adalah coret-coretan pada kesempatan yang lalu kita belajar taukid. Nah, taukid itu apa? Taukid itu adalah tabi'un yudhkaru fil kalami. Sebuah kata pengikut disebutkan dalam kalimat lidaf'i ma qad yatawahhamuhu as-sami'u, untuk menolak pemahaman yang salah yang bisa jadi dipahami oleh pendengar. Contoh, kemarin saya atau mungkin tim mengadakan janjian sama seseorang. Ustaz Ratno bisa ditemui di mana? Oh, Ustaz Ratno bisa ditemui besok hari Senin, maksudnya hari ini. SMS-nya kemarin hari Ahad sebelum maghrib kalau tidak salah. Dikatakan besok bisa ketemu jam 10.30 di studio ANB. Atau bisa ba'da maghrib di titik ini gitu. Nah, maksudnya yang disampaikan oleh tim itu adalah ba'da maghrib hari ini. Tapi dipahami oleh pembaca bahwasanya maksudnya ba'da maghrib hari kemarin. Akhirnya mau tidak mau harus ketemu hari kemarin, padahal maksudnya ba'da maghrib hari ini. Nah, karena SMS-nya adalah atau WA-nya yang mengatakan atau ba'da maghrib di titik ini, di rumah gitu. Jadi dia kayak atof pada kalimat sebelumnya bagi si penulis pesan,
tapi dipahami oleh orang lain bahwasanya itu sudah kalimat yang berbeda dengan kalimat yang tadi. Nah, ini namanya iltibas, kerancuan ataupun salah paham. Yang satu maksudnya ke utara, yang satu pahamnya ke selatan. Yang satu pahamnya hari ini, yang satu pahamnya besok. Ini namanya kerancuan-kerancuan dalam komunikasi. Nah, taukid datang untuk mengobati sesuatu yang bisa disalahpahami ini. Harusnya kalimat kedua yang tadi di WA-kan itu ada kalimatnya. Atau besok, nah gitu, ditaukid lagi, disebutkan lagi untuk menguatkan makna bahwasanya yang dimaksud adalah besok, yaitu hari ini, bukan kemarin, ya. Atau besok ba'da maghrib juga bisa di rumah di titik ini, ya. Sebutin Google Map-nya. Gitu. Jadi lidaf ima qad yatawahamuhus sami. Jadi dalam komunikasi orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kita dengan teman, teman dengan kita, seringkali ada hal-hal yang bisa disalahpahami. Nah, ini pentingnya taukid. Dia datang untuk menolak kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Ya. Mimma laisa maksudan. Ya, padahal itu bukan maksudnya. Mimma laisa maksudan. Yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud bukan hari kemarin tapi hari ini. Ya, tapi gara-gara nggak disebutin, nggak ada taukidnya, maka disalahpahami maksudnya kemarin. Ya. Baik. Wa huwa nau'ani. Nah, kalau dalam bahasa Arab penguatan ini ada dua. Ada yang maknawi, ada yang lafzi. Ada yang maknawi dan ada yang lafzi, secara makna atau secara lafal. Nah, sekarang at-taukid maknawi. Apa itu taukid maknawi? Taukid maknawi yakunu bi alfad hiya an-nafas wal ain wa kullun wa jami'un wa kila wa kilta. Yang maknawi itu bisa dengan kata an-nafas atau al-ain yang artinya sama, sendiri, ya, misalkan diri sendiri, mereka sendiri, ya, itu namanya an-nafas. Kullun itu semua dan jami'un itu juga semua. Itu satu makna, kullun dan jami'. Aku membawa berapa nih? Semuanya. Nah, semuanya boleh kamu bawa. Misalkan kita mengatakan ini, ya, barang-barang ini semuanya. Nah, itu namanya taukid. Sudah taukid lafalnya plus taukid intonasinya. Barang-barang ini semuanya bawa. Ya, itu namanya taukid. Barang-barang ini jami'uha misalkan bawa. Namanya taukid dengan kulun dan jami'. Kemudian kila dan kilta. Kila dan kilta ini sama maknanya. Kila untuk laki-laki, kilta untuk perempuan. Artinya mereka berdua atau barang itu atau barang apa bahasa Indonesianya? Dua barang tersebut, ya, dan yang semisalnya. Misalkan barang ini, misalkan, ya, barang ini saya nyebutin dua barang gitu, ya. Kedua-duanya bawa, ya. Kilahuma bawa, kiltahuma bawa, gitu. Jadi kita nunjuk sama dua barang. Baik, ini taukid maknawi. Wa yajibu an yatasila kullun minha bidhamirin yutabiqul muakkad. Dan perlu diingat lagi bahwasannya kalau pakai taukid maknawi harus ada dhamir yang sesuai dengan kata yang dikuatkan. Ya. Misalkan pakai mereka, ya. Haula'i, ya, mereka. Kulluhum, misalkan, semuanya. Tabibun, adalah dokter, misalkan. Jadi harus ada humnya di situ, dhamir yang membersamai taukid tersebut, ya. Misalkan huwa nafsuhu, ya, ja'a ilayya, ya, dia sendiri yang datang kepadaku, misalkan seperti itu. Baik, ini taukid maknawi. Kemudian taukid lafzi. Nah, taukid lafzi ini yakunu bi i'adadil lafzi isman au fi'lan au harfan au jumlatan. Taukid lafal, penguatan dengan lafal, ini bisa dengan mengulangi 4 unsur dalam kalimat.
baik isimnya, fiilnya, hurufnya, atau bahkan kesatuan dari semuanya, kalimatnya. Diulang lagi. Ya, mereka ini adalah dokter loh. Diulang lagi, mereka ini adalah dokter loh, misalkan. Ini namanya penguatan. Mereka ini mahasiswa di sini loh. Mereka ini mahasiswa di sini, namanya penguatan jumlah. Baik. Bisa yang dikuatkan isimnya, fiilnya, atau hurufnya. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang taukid maknanya apa, taukid ternyata terbagi menjadi dua, ada taukid maknawi, ada taukid lafzi. Kemudian taukid maknawi ada 6 lafalnya, ada nafas, ain, kulun, jami, kila, kilta, ya. Dan harus ada dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Kemudian taukid lafal dengan pengulangan isim, huruf, fiil ataupun jumlahnya sekaligus. Ya, kita bahas tentang taukid dhamir al-muttasil dan mustatir. Penguatan kata ganti, baik kata ganti yang bersambung maupun kata ganti yang tersembunyi. Baik. Ya, kita masuk contoh nomor 1. Misalkan qumtu ana bil wajib. Qumtu itu sebenarnya aku berdiri. Ana aku, bil wajib dengan PR-ku. Ya. Aku berdiri, aku dengan PR-ku. Nah, itu kalau diterjemahkan tekstual dalam bahasa Indonesia nggak paham orang. Kita harus menerjemahkan sesuai dengan yang dimaksudkan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah aku sudah selesai mengerjakan PR. Aku sekali lagi sudah selesai mengerjakan PR. Qumtu ana bil wajib. Ya. Itu maksudnya. Baik, mana yang ditaukidkan? Ya. Dan ini termasuk dhamir apa? Nah, qumtu ini ada dhamir yang muttasil di sini. Ta, qumtu. Mau ditaukidkan biar orang nggak salah paham bahwasanya aku nih bukan orang lain. Aku, ya aku gitu ya. Maka ada kalimat ana. Qumtu ana. Siapa tahu orang salah dengar. Kumtaan, ya kumta bil wajib bisa jadi. Ngomongnya kumtu tapi orang dengarnya kumta. Ya. Atau ngomongnya kumtu orang dengarnya kumti. Bisa dalam bahasa Arab. Dan itu bisa terjadi. Ya. Atau mungkin lisannya salah juga, sabqul lisan. Maka kalau ada ana, orang langsung paham. Dia yang pertama salah, yang sekarang benar. Atau oh memang sekarang maksudnya adalah dia sendiri, bukan orang lain. Qumtu ana bil wajib. Aku sudah selesai mengerjakan PR. Gitu ya. Baik. Nomor 2. Ma ja'aka anta ahadun. Ya, ma ja'aka anta ahadun. Enggak ada yang datang kepadamu seorang pun. Ma ja'aka, tidak ada seorang pun yang mendatangimu seorang pun. Nah, mana yang ditaukidkan di sini? Di sini yang ditaukidkan adalah dhamir kaf, anta. Ya. Tidak ada yang datang kepadamu. Anta, maka terjemahannya tidak ada yang datang kepadamu. Sekali lagi, tidak ada yang datang kepadamu. Itu kalau terjemah bahasa Indonesia harus jadi semua kalimat, nggak bisa hanya satu kalimat. Tidak ada taukid dalam bahasa Indonesia satu kalimat ya, atau ada ya? Ya, kalau seperti ini tidak ada seorang pun yang datang kepadamu. Iya, kepadamu. Oh, itu dalam bahasa Indonesia kadang ada seperti itu ya. Iya, kamu, ya, gitu. Itu namanya taukid. Tidak ada seorang pun yang datang kepadamu. Iya, kamu, ya. Bukan orang lain, kamu. Nah, gitu bisa. Kalau bahasa Indonesia taukidnya kayak gitu. Kalau bahasa Arab cuma satu kata, anta, langsung semua paham. Ya, ahadun, seorang pun. Jadi yang menjadi titik fokus bahasan adalah kaf dan anta ini. Yang lainnya hanya pelengkap kalimat aja. Baik, kemudian nomor 3. Salamtu alaihi huwa. Ya. Aku telah mengucapkan salam kepadanya. Ya.
aku sudah mengucapkan salam kepadanya. Misalkan ada Pak Presiden datang, kemudian kita mengatakan aku sudah mengucapin salam kepadanya. Ya. Nah, maka yang ditaukidkan yang mana di sini? Yang ditaukidkan adalah dhamir ha dan taukidnya adalah huwa. Biar orang nggak salah paham bahwasannya aku benar sudah salaman sama dia. Gitu. Salam tu alaih. Kalau kita hanya mengatakan aku sudah mengucapkan salam kepadanya, maka itu hanya terjemahan untuk salam tu alaihi. Huwanya belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka kita harus menerjemahkan aku sudah mengucapkan salam kepadanya. Sekali lagi, aku sudah mengucapkan salam kepadanya. Kalau dalam bahasa Indonesia boleh terjemahannya kayak gitu. Karena kita nggak punya padanan kata yang serupa. Ya makanya sebagian para ulama itu menyatakan terjemahan Al-Quran itu tidak bisa dengan kata demi katanya aja. Yang diterjemahkan adalah maknanya, tafsirannya. Karena Al-Quran itu adalah bahasa Arab mubin. Dan kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, tidak ada bahasa di dunia ini yang punya logat, cara, sastra, balaghah sebagaimana bahasa Quran. Ya, kalau mau diterjemahkan pasti ada reduksi dari sisi sastranya. Maka setidaknya jangan sampai ada reduksi dari sisi maknanya. Maknanya harus diterjemahkan. Jadi salam tu alaih, terjemahkan huwanya juga. Ya, aku sudah mengucapkan salam kepadanya. Sekali lagi, aku sudah mengucapin salam kepadanya. Jadi terjemahannya taukid jumlah, bukan taukid satu huruf lagi. Karena nggak bisa sepadan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kalau diterjemahkan secara tekstual, orang bingung. Aku sudah mengucapkan salam kepadanya. Tidak bisa dipahami dalam bahasa Indonesia. Susah. Baik. Ini konsep penerjemahan ya. Baik. Ini cara dalam bahasa Arab bahwasanya orang Arab menguatkan dhamir yang muttasil dengan dhamir yang munfasil seperti ini. Sekarang kita coba lihat contoh nomor 4, 5, dan 6. Kira-kira nanti bedanya apa? Ya. Nomor 4, dahishna nahnu anfusuna. Ya. Dahishna itu kami kaget ya. Kami kaget. Ya. Kami benar-benar kaget gitu. Dahishna itu kami kaget sudah. Atau kami takjub gitu. Nahnu itu juga kami. Anfusuna itu juga kami. Nah, coba bayangkan. Itu ditaukid dengan 3 kali taukid kalau dalam bahasa Arab. Di bahasa Indonesia kita menerjemahkan kami terkagetkan. Baru menerjemahkan 1. Ya, yang nahnunya belum, anfusunanya belum. Ya. Kalau mau terjemahkan yang rasanya sama-sama dalam bahasa Arab, kami kaget. Sekali lagi kami benar-benar kaget. Sekali lagi kami benar-benar kaget gitu. 3 kali lafalnya kayak gitu. Itu baru nerjemahkan semua unsurnya. Dahishna, nahnu, anfusuna. Tapi kalau kami kaget, kita baru nerjemahkan dahishnanya saja. Nahnunya belum, anfusunanya belum. Baik, nah bahasa Arab sampai seperti itu taukidnya ya. Oke, berarti yang ditaukidkan yang mana ini? Ya, mohon maaf. Yang ditaukidkan yang mana? Yang ditaukidkan adalah na di sini. Rencananya mau ditaukidkan pakai anfusuna. Tapi nggak bisa langsung mentaukidkan dengan anfusuna tanpa nahnu. Dhamir itu tidak bisa ditaukidkan dengan anfusuna tanpa nahnu. Atau nafsuka atau al-ain dan yang semisalnya tanpa dhamir di tengah-tengah sini. Itu enggak bisa. Jadi kalau dahishna anfusuna itu enggak bisa. Harus nahnu anfusuna gitu. Dahishna nahnu anfusuna. Jadi ini pembahasannya adalah bagaimana cara mentaukidkan dhamir dengan anfusuna gitu ya. Bagaimana cara memberi taukid dengan anfus, kemudian ain dan lain-lain, dan yang semisalnya dengan taukid maknawi.
Baik, kemudian nomor 5. Dzu'irta anta nafsuka. Kalau tidak salah dzu'irta itu kamu kaget gitu ya. Ya, wallahu alam. Coba nanti dilihat. Dzu'ira. Ya, makna dzu'ira itu khauf asyadid, takut ya. Takut yang sangat. Baik. Kamu sangat-sangat takut. Ya. Iya, kamu sekali lagi benar-benar takut ya. Kamu benar-benar takut nih Mas Di, gitu ya. Itu kalau kita mau mentaukidkan kalimat ini. Dzu'irta anta nafsuka. Ya. Kamu takut dengan dirimu sendiri, atau mungkin kamu takut gitu ya. Kamu takut, kamu sekali lagi takut kan, gitu ya. Itu taukid kita dalam penerjemahan bahasa Indonesia. Nah, tujuannya di sini yang ditaukidkan adalah dhamir ta. Mau pakai taukid maknawi dengan nafsuka, maka harus ada dhamir anta di tengah-tengahnya gitu. Ya. Baik, kemudian nomor 6. Jabunuhum anfusuhum. Jabunu itu artinya pengecut, takut, pecundang. Ya, dan ini sifat yang Nabi SAW berlindung darinya. Dalam sebagian doa-doa Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal juban, ya, wal bukhl, gitu ya. Juban adalah sifat takut dan pengecut, tidak berani mengambil resiko, ya, tidak berani untuk mengambil resiko. Itu namanya juban, penakut. Ya, jabunuhum anfusuhum, mereka benar-benar takut. Sekali lagi, mereka ini benar-benar takut. Ya, gitu. Ditaukidkan. Hum anfusuhum. Apa yang ditaukidkan ini? Dhamir wawu, muttasil wawu ini ditaukidkan dengan anfusuhum, maka harus ada dhamir hum di tengah-tengahnya. Gitu. Ini kalau membahasnya tentang cara memberi taukid dengan anfus, ain, dan yang semisalnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nomor 7. Usriju anal farosa. Aku memakaikan pelana pada kuda. Kok nggak ada kuda? Kudanya mana? Al-faros, faros itu kuda. Usrija itu aku memakaikan pelana. Jadi kalau dalam bahasa Arab, aku memakaikan pelana sudah punya fi'il sendiri. Kalau dalam bahasa Indonesia, memakai kata sendiri, pelana kata sendiri. Tapi dalam bahasa Arab, memakaikan pelana itu sudah asroja yusriju. Ya. Sudah asroja yusriju artinya memakaikan pelana. Meskipun tidak ada kata pelana di sini, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia memakaikan pelana, gitu ya. Ya. Usriju anal farosa, aku memakaikan pelana. Nah, kalau hanya diterjemahkan dengan aku memakaikan pelana, maka kita baru menerjemahkan usrijul farosa. Kalau kita mau menerjemahkan taukidnya, yaitu ana di sini, maka kita harus mengatakan aku, ya sekali lagi tolong catat, aku yang memakaikan pelananya. Nah, gitu. Itu salah satu penerjemahan taukid aku, ya. Atau boleh juga kalau dalam penerjemahan bahasa Indonesia, aku memakaikan pelana kuda tersebut. Sekali lagi, aku sendiri yang memakaikannya. Nah, gitu. Itu boleh seperti itu. Nomor 8. Iftah antan nafidata. Iftah artinya buka. Anta, kamu. An-nafidata, jendela. Iftah itu tanpa anta, sudah kamu. Bukalah olehmu jendela. Nah, kalau kita nerjemahkan iftah antan nafidah, bukalah jendela olehmu, maka kita belum menerjemahkan anta. Kita baru menerjemahkan iftah an-nafidah. Nah, kalau kita mau menerjemahkan anta, taukidnya mau kita terjemahkan, maka kita harus mengatakan bukalah jendela olehmu. Sekali lagi, tolong kamu. Ya, misalkan gitu.
Itu terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Ya, baik. Nomor 9, Faridun qara'a huwal kitaba. Faridun qara'a huwal kitab. Farid membaca. Iya, dia al-kitaba. Kitab. Jadi Farid membaca kitab. Kalau kita mau menerjemahkan atau kita terjemahkan Farid membaca kitab, maka kita belum menerjemahkan huwa, taukidnya belum kita terjemahkan. Nah, kalau kita mau menerjemahkan huwanya sebagai taukid, maka kita mengatakan Farid loh, tahu nggak Farid? Iya tahu, dia tuh baca kitab sekarang. Nah, tadinya misalkan Farid tuh males baca, ya nggak biasa baca. Kok ditemukan Farid baca kitab nih? Kejadian yang jarang terjadi. Maka kita taukid, iya si Farid itu dia yang baca. Nah, itu namanya kita nerjemahkan taukidnya. Nah, apa bedanya beberapa kelompok ini? Ini tadi domirnya domir mutasil. Nah, kalau yang di sini domir mustatir. Apa itu domir mutasil? Dia kelihatan wujudnya di luar. Nah, tapi kalau domir mustatir ini nggak kelihatan domirnya. Menurut orang Arab, ya. Kalau menurut kita, ya bisa jadi kadang kelihatan. Itu beda itu Ustaz. Gitu. Tapi ini menurut orang Arab, ini namanya domir mustatir nih kayak gini nih. Gitu. Qara'a itu jelas-jelas domir mustatir, nggak kelihatan sama sekali. Baik. Nah, ini cara-cara mentaukidkan. Sekarang 10 sampai 12. 10 sampai 12 adalah usriju ana nafsi al-farosa. Ya. Jadi katanya sama. Ya. Kalau di atas tadi nomor 7 usriju anal farosa. Sekarang usriju ana nafsi al-farosa. Ini pelajaran tentang apa ini? Nah, pelajaran ini adalah tentang mentaukidkan dengan nafas, ain, dan yang semisalnya. Jadi mau mentaukidkan tingkat lebih, mungkin tingkat 2 ini. Ya, ini tingkat pertama, ini tingkat kedua. Ya, taukid tingkat kedua. Aku memakaikan pelana pada kuda itu. Aku memakaikan pelana pada kuda itu. Itu kita baru menerjemahkan usriju al-farosa. Kalau kita menafsirkan ana, usriju anal farosa, nafsunya belum kita terjemahkan, kita katakan aku memakaikan pelana pada kuda itu. Ya, aku. Ya, misalkan. Sekarang tingkat kedua mah kita terjemahkan nafsinya. Aku memakaikan pelana pada kuda itu. Iya, aku. Sekali lagi, aku sendiri yang memakaikannya. Nah, misalkan gitu. Namanya taukid yang bertingkat gitu ya. Nah, berarti di sini judulnya itu judul pembahasan apa? Judulnya adalah bagaimana mentaukidkan domir mustatir dengan ain atau nafas. Gitu. Gimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Tidak boleh langsung usriju nafsi. Kenapa? Karena nanti dipahami sama orang-orang aku memakaikan pelana pada diriku sendiri. Dikiranya itu sebagai objek. Kalau nggak ada domir pemisahnya. Ya, bahaya nanti. Contoh lebih lagi nomor 11 nih. Iftah nafsuka. Ya. Iftah nafsuka. Kalau nggak ada harokatnya, orang bisa salah paham. Iftah nafsuka. Oh, jiwaku sendiri yang disuruh buka nih. Gitu. Padahal objeknya an-nafidah, jendela gitu. Maka harus ada anta di situ. Anta di sini sebagai perantara. Taukid intinya adalah taukid tingkat kedua di sini. Iftah anta nafsukan nafidah. Bukalah sendiri olehmu jendela itu. Sekali lagi olehmu sendiri. Sekali lagi olehmu sendiri. Nah, itu saking jelasnya bahasa Arab. Taukidnya bolak-balik ya. Domirnya diulang-ulang. Itulah
bahasa Arab saking jelasnya. Ya. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat fushah sekali, sangat jelas sekali kalau orang sudah ahli. Kalau belum ahli kadang kita bingung sendiri. Ini ngapain diulang-ulang lagi gitu. Padahal itu saking jelasnya bahasa Arab. Makanya Al-Quran itu sangat jelas sekali. Siapa yang dimaksud, apa, jelas. Baik, sana nomor 12. Faridun qara'ahu wa nafsuhu al-kitaba. Farid membaca dia sendiri Alkitab. Itu kalau terjemahan tekstual, belum punya rasa. Kita pun bacanya juga belum punya rasa sedang dikuatkan gitu. Tapi kalau kita nerjemahkannya Farid, dia loh sekarang baca buku. Beneran si Farid. Iya, Farid, bukan orang lain. Nah, ini namanya kita taukid itu. Taukidnya tingkat tinggi itu udah. Orang nggak salah paham lagi bahwasanya si Farid benar-benar si Farid, bukan orang lain. Farid qara'ahu wa nafsuhu alkitab. Mana yang taukidnya? Nafsuhu. Apa yang ditaukidkan? Dhamir mustatir pada qara'a. Nah, karena qara'a nggak langsung bisa ditaukidkan dengan nafsuhu, maka harus ada dhamir pembantu huwa di sini. Nah, ini cara mentaukidkan dhamir muttasil dan mustatir. Nah, sekarang coba kita lihat lagi pembahasan dari apa yang sudah kita jelaskan tadi. Baik, ata'u min kumtu, huruf ta pada kata kumtu, aku sudah mengerjakan. Wal kafu min ja'aka, huruf kaf pada kata datang kepadamu. Wal ha'u min alaihi, dan dhamir ha pada kata atasnya. Ya. Jadi kan semuanya ta ini ta, kaf ini kaf, ha ini ha. Gitu ya. Fil amsilati salasatil ula, di 3 contoh pertama, kulluha dhamair muttasilah. Semuanya adalah dhamir yang muttasil. Dia ini dhamir-dhamir yang bersambung. Waqad ukida kullun minha tauqidan lafdhiyan, dan semuanya sedang ditaukidkan dengan taukid lafdhi. Taukid lafdhi naukidkannya dengan apa? Dengan isim, fi'il, huruf atau jumlah. Ya. Di sini bidhomirir raf'i al-munfasil, dengan dhamir marfu' yang munfasil. Dhamir yang terpisah. Kumtu ana, ja'aka anta, alaihi huwa. Ditaukidkan. Walau tadabbarta jami' ad-dhamair al-muttasilah ala ikhtilafi anwa'iha, kalau kamu mempelajari semua dhamir yang bersambung dengan berbagai ragam jenisnya, sawaun akanat fi mahalli raf, baik kondisi dhamirnya itu sedang marfu, am fi mahalli nasab, atau dalam kondisi mansub, au fi mahalli jar, atau dalam kondisi majrur, lawajadtaha tu'akkidu tauqidan lafdhiyan bi dhamairi raf al-munfasilah. Maka kamu akan dapati semuanya cara mentaukidkannya dengan taukid lafdhi adalah dengan menyebutkan dhamir munfasilnya. Jadi yang perlu dicatat sini saat ini adalah bagaimana caranya mentaukidkan dhamir muttasil. Maka jawabannya sebutkan saja dhamir munfasilnya. Contohnya alaihi, kita sebutkan huwa. Nah, udah gitu aja. Ja'aka anta, gitu. Ini adalah cara mentaukidkan dhamir muttasil. Sebutkan saja dhamir munfasilnya. Yang mau ditaukidkan yang mana? Yang mau ditolak kesalahpahamannya yang sisi mana? Ya.
gitu. Jadi sebutkan saja dhamir marfu munfasilnya. Kemudian berikutnya dhamir yang muttasil mau ditaukidkan dengan nafas, ain dan yang semisalnya. Wa dhamairna, dhamirna pada kata dahishna, dhamirta pada kata dhuirta, dhamir wawu pada kata jabunu. Fil amsilati salasati tsaniyah, pada tiga contoh pada tiga contoh di kelompok kedua gitu ya. Pada tiga contoh di kelompok kedua, kulluha dhamair raf muttasilah, semuanya dhamir marfu yang bersambung. Waqad ukida kullun minha tauqidan ma'nawiyan bin nafsi ba'da tauqidihi bid dhamir al munfasil. Dan kita dapati bahwasanya dhamir-dhamir itu tadi, dhamirna, dhamirta, dhamir wawu, di tiga contoh kelompok kedua, berarti nomor 4, 5, 6, semuanya adalah dhamir muttasil yang sedang ditaukidkan dengan taukid maknawi bin nafsi. Ya. Sedang ditaukidkan dengan taukid maknawi bin nafsi. Ba'da tauqidihi bid dhamir al munfasil, setelah ditaukidkan dengan dhamir munfasil. Ya, berarti dahishna ana, ya, dahishna nahnu anfusuna gitu ya. Dua kali. Walau tadabbarta jami'a dhamair ar-raf al-muttasilah al-muakkadah bin nafsi au al-aini, dan kalau kamu mempelajari semua dhamir marfu' muttasil yang ditaukidkan dengan nafas dan al-ain, ainuhu, nafsuhu, anfusuhum dan yang semisalnya, la wajadtaha la tu'akkadu hadha taukid atau la tu'akkidu hadha taukid illa ba'da taukidiha bid-dhamairil munfasilah, maka kamu enggak akan dapati ada taukid dengan nafas dan al-ain kecuali setelah ditaukidkan dengan dhamir munfasilah. Ya berarti ini wajib hukumnya. Jadi nyebutin dhamir-dhamir ini wajib. Ya, makanya di sini bagaimana cara memberi taukid dengan anfus, al-ain dan yang semisalnya. Ya, berarti di sini bagaimana cara mentaukidkan dhamir muttasil. Bagaimana cara mentaukidkan dhamir muttasil dengan taukid maknawi. Nah, gimana nih caranya? Tentu kita sudah paham tadi taukid maknawi apa, yaitu pentaukidan penguatan makna dengan nafas, ain, kulun, jami dan yang semisalnya. Nah, sekarang bisa nggak kayak gini? Iftah, misalkan, bukan iftah ya. Misalkan tadi apa contohnya? Jabunu, ya. Atau gini. Katabu. Nah, ini kan al-kitabah. Katabu al-kitabah. Bisa langsung bisa dipahami, bisa. Mereka menulis buku. Kalau mau kita taukidkan dengan taukid maknawi, berarti katabu anfusuhum. Anfusuhum, ya.
katabu anfusuhum alkitaba. Ini tidak boleh. Tidak boleh langsung seperti ini. Jadi mau mentaukidkan taukid maknawi, domir mutasil, nggak boleh seperti ini. Bolehnya kapan? Bolehnya kalau kita tambahi katabuhum anfusuhum alkitaba. Nah ini baru boleh. Kalau ini saja nggak boleh. Ya, ini saja nggak boleh. Kalau dengan ini boleh. Kalau hum saja tanpa anfusuhum boleh malahan, gitu. Katabuhum alkitaba. Kalau katabu anfusuhum alkitaba nggak boleh. Ya, bolehnya kapan? Katabuhum anfusuhum alkitaba. Begitu. Berarti kalau kita mau mensederhanakan teori, kita katakan ini namanya taukid tingkat kedua, ini taukid tingkat pertama. Kita nggak boleh mentaukidkan tingkat kedua tanpa taukid tingkat pertama. Gitu mudahnya jadian. Ya. Harus ada taukid tingkat pertama dulu. Biar nggak ketinggian. Oke. Ta'ammal ad-dhamair al-mustatirah fil amsilatil baqiyah. Nah, sekarang coba perhatikan domir-domir mustatir di contoh-contoh yang tersisa. Jadi contoh-contoh tersisa itu adalah domir-domir mustatir. Jadi nomor 7 sampai 12 itu semuanya domir mustatir, enggak terlihat menurut orang Arab, sekali lagi. Enggak terlihat di situ. Ya. Usrija bagi kita bisa melihat itu Ustaz, alif Ustaz. Karena kalau nahnu nusriju Ustaz. Kalau kamu tusriju. Apa lagi? Kalau huwa yusriju Ustaz. Itu hamzah Ustaz. Ya, itu kalau kita ngelihat kelihatan. Tapi bagi orang Arab ini nggak kelihatan. Ini termasuk domir yang mustatir. Ya. Baik. Semuanya domir mustatir. Usriju, iftah, qara'a. Ya. Ini semuanya domir mustatir nanti. Tajid hukmuha fit tauqidil lafzi. Ya, tajid hukmuha fit tauqidi al-lafzi. Wa kadzalika fit tauqidil ma'nawi bin nafsi wal aini hukmad dhamair al-muttasilah al-mutaqaddimah. Jadi semuanya ini harus dibaca sampai akhir ya. Kalau nggak kita baca sampai akhir nggak bisa paham, karena ini satu kalimat. Ya, satu kalimat semuanya. Ya, saya terjemahkan dulu. Domir, perhatikan domir yang tersembunyi di contoh-contoh yang tersisa. Kamu akan dapati bahwa hukum pentaukitan dengan taukid lafal terhadap domir mustatir, begitu juga kalau mau mentaukidkan taukid maknawi dengan nafas atau al-ain terhadap domir mustatir, maka hukumnya seperti taukid domir muttasil yang telah berlalu. Jadi ini kesimpulannya, sama seperti taukid domir muttasil. Nah, sama persis sudah. Kalau mau mentaukidkan dengan taukid lafzi ya sama, ya sebutin aja domirnya langsung. Kalau mentaukidkan taukid maknawi, kita harus memberikan taukid tingkat pertama, baru taukid tingkat kedua dulu. Gitu. Berarti kita tulis di sini bagaimana cara mentaukidkan domir mustatir. Ya, kalau kita mau teoritis, kita katakan ada dua kemungkinan taukid. Ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Ya. Kalau mau kita langsung korelasikan dengan yang sudah kita sebutkan tadi, maka kita bisa mengatakan sama persis dengan teori taukid
dhamir muttasil. Nah, kalau ditanya teori taukid dhamir muttasil gimana? Nah, ini sebutin yang tadi. Ya. Untuk mentaukidkan dhamir dengan anfusu, anfus atau nafas dan kullu, maka ini namanya taukid tingkat kedua, disebut dengan taukid maknawi terhadap dhamir. Maka tidak boleh memberikan taukid tingkat kedua kecuali harus memberikan taukid tingkat pertama dulu. Ini bahasa saya biar mudah aja. Ya. Tidak ada di buku-buku nahwu taukid tingkat pertama, tingkat kedua, nggak ada. Ini bahasa saya biar mudah. Bahwasanya untuk memberikan taukid maknawi harus memberikan taukid lafzi terlebih dahulu, itu bahasanya. Nah, bagaimana cara mentaukidkan dhamir muttasil dengan taukid tingkat pertama? Sebutin saja dhamirnya langsung, gitu. Atau bagaimana cara mentaukidkan dhamir muttasil dengan taukid lafzi, ya gini, itu bahasa bukunya kayak gitu. Gimana cara mentaukidkan dhamir muttasil dengan taukid lafzi? Maka jawabannya sebutkan saja dhamir munfasilnya. Gimana cara mentaukidkan dhamir muttasil dengan taukid maknawi? Maka sebutkan dhamir munfasilnya terlebih dahulu, baru kemudian kamu sebutkan taukid maknawinya, begitu. Nah, sehingga kaidahnya seperti ini. Ya, kaidahnya adalah ad-dhamair al-muttasilah wal mustatirah tu'akkadu tauqidan lafdhiyan bi dhamair raf'i al-munfasilah. Dhamir yang muttasil dan mustatir ditaukidkan dengan taukid lafzi dengan cara menyebutkan dhamir marfu yang munfasil. Dengan cara menyebutkan dhamir marfu yang munfasil. Jadi sebutinnya taukid tingkat pertama, dhamir munfasilnya sebutin. Kemudian kaidah berikutnya, la tu'akkadu dhamair ar-rafa al-munfasilah wal mustatirah bin nafsi wal aini. Kemudian tidak ditaukidkan dhamir marfu muttasil ataupun mustatir dengan kata nafas dan ain dengan tasrifannya, kalau jamak jadi anfus dan yang semisalnya, ya. Illa ba'da tauqidiha bi dhamairir raf'i al-munfasilah. Ya. Kecuali setelah menyebutkan dhamir marfu munfasilah, harus disebutkan taukid lafzinya dulu. Itu bahasa tadi mudahnya. Kita boleh mengatakan itu taukid tingkat pertama baru tingkat kedua, atau kita boleh mengatakan tidak bisa ditaukidkan dengan taukid maknawi dengan nafas dan al-ain kecuali setelah memberikan taukid lafzi terlebih dahulu. Begitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, ini pembahasan tentang taukid. Sekarang coba kita latihan. Ya. Di sini kita disuruh menentukan mana taukidnya, mana muakatnya, mana yang dikuatkan, dan berilah harokat. Kemudian bedakan mana taukid lafzi dan mana taukid maknawi. Ya, nomor 1. Yuthnin nasu jami'uhum alal amili al-mujiddi. Memuji manusia seluruhnya atas karyawan yang rajin. Mana taukidnya? Taukidnya adalah jami'uhum. Jenis taukid apa? Jenis taukid maknawi. Mana muakatnya? An-nasu. Harokatnya gimana? An-nasu jami'uhum. Nah, gitu. Oke, nomor 2. Al-mulku kulluhu lillah. Kerajaan semuanya adalah milik Allah. Kekuasaan semuanya adalah milik Allah. Pengaturan semuanya adalah milik Allah. Kekuasaan semuanya adalah milik Allah. Itu al-mulku kulluhu lillah. Pertanyaannya, mana taukidnya? Kita jawab kulluhu. Taukidnya adalah kulluhu. Jenis taukid apa? Lafzi apa maknawi? Oh, taukid maknawi. Terus mana muakatnya? Muakatnya adalah al-mulku.
Ini yang muakatnya. Harokatnya gimana? Harokatnya al-mulku sudah ada harokatnya, kullunya kita kasih harokatnya gitu. Oke, nomor 3. Tafaqqattu ana nafsi asjarul bustani fawajadtuha jami'an musmiratan. Ya. Tafaqqattu ana nafsi asjarul bustani fawajadtuha jami'an musmiratan. Tafaqqattu itu artinya aku lihat-lihat, aku mengunjungi kebunku. Ya. Aku mengunjungi kebunku. Ya, iya aku sendiri. Ya, aku sendiri yang mengunjungi kebunku. Ya, lihat tumbuhan-tumbuhannya. Aku dapati ternyata semua pohonnya, ya semuanya tanpa terkecuali sudah berbuah. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau terjemahan biasa, aku lihat-lihat kebunku, aku lihat-lihat tanaman atau aku lihat-lihat pohon-pohon di kebunku. Aku dapati sudah pada berbuah. Ya. Kalimat itu masih rancu, belum jelas. Yang berbuah semua pohon apa bukan, yang lihat dia sendiri atau bukan. Maka kita datangkan taukidnya. Aku sendiri berangkat untuk melihat pohon-pohonku di kebunku. Dan aku dapati semua pohon tanpa terkecuali sudah berbuah. Nah, itu nanti orang paham dia sendiri yang berangkat, semua pohon tanpa terkecuali berbuah. Nah, gitu. Nah, taukidnya yang mana? Taukidnya adalah nafsi. Ya, taukid apa? Taukid maknawi. Mana muakatnya? Ana. Ya, muakatnya adalah ana. Gimana harokatnya? Ana, harokat biasa, nafsi. Ya sudah, nafsi. Karena ini mengikuti ya mutakalim. Kemudian mana lagi taukidnya? Jami'an. Taukid apa? Taukid maknawi. Mana muakatnya? Muakatnya adalah ha, dhamir ha di sini. Ya. Ini muakatnya. Wajadtuha. Hanya kembali kemana? Ke asjar. Ya, gitu. Baik, nomor 4. Ati walidaika kilaihima wa'tif ala ikhwatika jami'ihim gitu ya. Ati, taatilah kedua orang tuamu semuanya tanpa terkecuali, dan berlemah lembutlah kepada saudara-saudaramu semuanya. Gitu. Mana taukidnya? Taukidnya adalah kilaihima. Taukid apa ini? Taukid maknawi. Ya, mana muakatnya? Walidaika. Kemudian apa lagi? Jami'ihim. Taukid apa? Taukid maknawi. Mana yang ditaukidkan? Ikhwatika. Gitu. Harokatnya gimana? Jami'ihim. Kilaihi. Ya. Kilaihi. Ma. Gitu. Nomor 5. Iyyaka namimah. Ya. Awas, awas, awas dengan adu domba. Ya. Ya. Ini namanya taukidnya yang mana taukidnya? Iyyaka yang kedua. Mana muakatnya? Iyyaka. Apa jenis taukidnya? Taukid lafzi, pengulangan kata. Nomor 6. Ada rasulu ainuhu yahmilul busyra. Ya, utusan itu sudah kembali, ya dia sendiri bukan utusan yang lainnya. Ya, dia sendiri atau mungkin dubes kita katakan ya. Dubes itu sudah kembali. Iya, beliau sendiri, si dubes sendiri yang pulang. Datang membawa kabar gembira. Ya, mana taukidnya? Ainuhu. Taukid apa? Taukid maknawi. Ya, mana muakatnya? Ar-Rasul. Ya, Ar-Rasul di sini Rasul yang artinya utusan, bukan Ar-Rasul dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya. Nah, ini harokatnya gimana? Ar-Rasulu, Ar-Rasulu ainuhu. Nah, gitu. Raqibtu zuraq ainuhu ma'a sadiqayya kilaihima. Aku menunggangi sampan ya, kapal kecil. Ainuhu, iya kapal kecil itu ya. Ma'a sadiqayya bersama dua temanku, kilaihima kedua-duanya ya. Jadi kedua temanku itu ikut ya. Ini penguatannya yang mana? Taukidnya yang pertama adalah ain. Taukid apa namanya? Taukid maknawi. Mana muakatnya? Muakatnya zurok.
Ya. Harokatnya gimana? Ainahu sama zuroko. Ya. Sodikoya. Ya. Ini harokatnya gimana? Oh, ada ma'a berarti kilai hima. Ya, gitu. Kilai hima. Baik. Jadi ini juga taukid, ini muakkad, taukidnya taukid maknawi. Nomor 8, ajal, tentu saya qaljani jazaahu. Orang atau penjahat pasti akan mendapatkan balasannya, gitu ya. Tentu, tidak ragu lagi, penjahat pasti akan mendapatkan balasannya. Nah, mana nih taukidnya? Jawabannya ajal. Ini taukid. Muakkadnya apa? Ajal kalimat sebelumnya. Ya, jenis taukidnya apa? Taukid lafzi, gitu. Nomor 9, qata'na nahnu anfusuna at-tariqa kullaha masyan 'alal aqdami. Kami menempuh, ya. Kami sendiri, ya, kami ini semuanya menempuh semua perjalanan tanpa terkecuali, enggak setengah, enggak separuh, enggak seperdelapan, tapi semuanya 100% dengan berjalan kaki menggunakan telapak kaki, ya. Masyan masih ditaukidkan alal aqdam, gitu ya. Meskipun ini dalam bahasa Arab bukan taukid, ya. Coba kita lihat taukidnya apa? Anfusuna. Ya, ini namanya taukid maknawi. Ini taukid. Muakkadnya apa? Nahnu. Gimana harokatnya? Ya, anfusuna, ya, gitu. Kemudian apalagi taukidnya? Kullahu, ya, kullahu. Ini taukid. Mana muakkadnya? At-tariq, jalan. Gimana harokatnya? Kullahu at-tariqa. Gitu. Dan seterusnya, insyaallah ini mudah. Nah, sekarang kita diminta untuk belajar dhamir, ya. Mana latihan dhamir coba. Nah, ini dulu nyebutin dhamir, ya. Talifal asatsu, misalkan apa? Huwa. Ya, biar bisa gitu, ya. Bi'tu samarul bustan. Nah, misalkan bi'tu samarul bustan maknawiyan. Oh, ini maknawi, ya. Suruh maknawi yang munasib. Berarti kullun, jami', nafas dan semisalnya. Talifal asatsu jami'uhu, misalkan. Ya. Jami'uhu. Bi'tu samarul bustan kulluhu, misalkan. Nah, gitu. Itu kullu, jami', ain, nafas dan semisalnya. Abuhu wa akhuhu kilaihima. Nah, gitu. Atau kilahuma, ini kan marfu, ya. Kilahuma. Abuhu wa akhuhu kilahuma, gitu, ya. Nah, ini disuruh memberikan taukid-taukid seperti ini. Nanti jadi PR, ya, di rumah, ya. Nah, ini kalau belajar muakkad sepertinya nggak perlu, jarang. Ya, pusingnya lama nanti kalau belajar muakkad. Kita belajar taukidnya aja. Sekarang taukid lafzi. Uktubu antum. Nah, ini lebih enak untuk belajar nih. Uktubu antum. Idhaba antuma. Nah, gitu. Pergilah kalian berdua. Min man amba'akum bihadza. Man amba'akum antum. Ya. Gitu. Siapa yang menyampaikan pesan ini kepada kalian? Sa'usafiru ana ila Lubnan. Rattibna Al-Maidah. Rattibna antunna. Ya. Gitu. Atatsna misalkan tergantung mau yang diberi taukid apa. Nanya apa taknya, ya. Atatna. Misalkan kita mau mentaukidkan dia, atatsna hiya. Ya. Atatsna hiya al-akhbar.
Atau kalau kita mentaukidkan yang nahnu berarti atatsna nahnu. Ya, lebih enak. Nomor 7, lam yusallim alaina. Ya, lam yusallim alaina. Lam yusallim alaihi huwa. Gitu. Zaroni ana. Ya, Rasulul Amir. Sana jelisu nahnu. Ya, tahta syajarah. Da anta al-mizah. Gitu. Sekarang taukid maknawi dengan nafas dan al-ain. Misalkan ijlis nafsaka atau nafsuka. Ya, gitu. Udu anfusukum, gitu ya. Anfusukum. Dan seterusnya. Ta'awadi. Ya. Nafsaki. Kok bisa Ustaz nafsaki enggak nafsaka ya, ini tanda-tandanya. Udrusna. Ya. Udrus, ya. Udrusna ini apa ini? Udurusa, udurusu, udurusi, udurusa, udurusna. Berarti antuna. Berarti udurusna anfusukunna, gitu. Anfusukunna, gitu. Ya, 05. Ishtaraitu al-athas al-manzil. Aku membeli perabotan rumah. Ishtaraitu nafsi berarti. Nafsi. Ini saya salah nih. Ya. Harusnya enggak boleh kayak gini. Dhamir yang mustatir, ya, ataupun yang muttasil enggak boleh diberikan taukid dengan seperti ini tanpa taukid tingkat pertama dulu. Nah, saya aja bisa salah nih kalau enggak latihan. Ijlis anta, gitu ya. Anta nafsuka. Nah, itu harus dikasih ini. Udu antum anfusukum. Nah, harus ada taukid jenis pertama dulu. Ta'awadi anti. Ya, gitu. Udrusna antunna. Harus ada taukid jenis pertama. Ishtaraitu ana nafsi. Ya, gitu. Dan seterusnya. Ya, ini berarti taukid tingkat kedua, maka harus ada taukid tingkat pertama. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi nih mungkin contoh nge-i'rabnya gimana? Nge-i'rab taukidnya gimana nih? Kan yang paling penting kiltahuma ini. Nah, coba kita lihat nadhaftu. Ini jelas dia fi'il madhi mabni 'alal fathi. Taknya, tak apa ini? Ya, alamatu ta'nis. Yadahu. Berarti ini mudhaf ilaih. Yada fa'ilun marfu bil alifi li annahu musanna. Nah, berarti ini marfu dan ini musanna yada. Wa mudhaf. Ya, wa dhamir mudhafun ilaihi. Haknya dhamir mudhafun ilaihi mabniun 'ala dhammi fi mahalli jar. Ya, ini insyaallah oke. Sekarang yang kiltahuma, ini yang menjadi titik fokus pelajaran kali ini. Kilta taukidun lil ismil musanna. Jadi ini taukid untuk isim musanna. Apa ini? Yada ini. Qablahu marfu'un. Dia marfu. Kenapa kok marfu? Ya. Karena dia ikut, ya. Dia ikut dengan yada di sini. Marfu bil alifi wa huwa mudhaf, ya, wa dhamir ba'dahu mudhafun ilaihi mabniun 'ala sukun fi mahalli jar. Jadi yang terpenting dia bisa mengetahui ini taukid, ya, bisa nyebutin dia sebagai taukid itu sudah berhasil, bagus itu. Jadi nyebutin kila, kilta, nafsu, jami, anta, anti dan semisalnya itu dengan taukid itu udah bagus. Dia sudah berhasil memahami konsep taukid.
Ya wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada kesempatan berikutnya. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelajaran kita terhadap taukid terhadap dhamir yang muttasil ataupun mustatir. Sampai ketemu lagi di minggu depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.